Puji Tuhan. Sukacita yang besar sore yang indah ini kalau saya boleh berdiri di hadapan orang-orang hebat yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Colek kiri kanan, engkau hebat diberkati Tuhan. Haleluya. Belum semua. Colek kiri kananmu, engkau hebat diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Dan di kesempatan yang luar biasa ini saya boleh diberikan kepercayaan untuk melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Tentunya terima kasih kepada Bapak Gembala kita yang luar biasa, haleluya, yang boleh memberikan ruang yang istimewa ini. Saya boleh berdiri untuk melayani kita dalam firman Tuhan, haleluya. Tentunya juga bersama dengan Ibu Gembala, seluruh penata layanan Jemaat GPDE, GBI, GBI New Life Community Kuningan City. Haleluya. Haleluya. Ini perdana bagi saya. Saya tadi berbicara di ruangan yang di samping. Saya berharap apa yang sudah terbangun, terhubung ini terus berkelanjutan. Amin. Ya, terlalu banyak ide, terlalu banyak konsep. Saya berdoa Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang sejalan dalam berpikir, ya, memiliki spirit yang sama, semangat yang sama, sehingga bukan hanya di bilangan Jakarta, kita boleh juga merambah bagian Depok dan Bogor. Haleluya. Puji Tuhan. Tentunya kepada kawan kami, Patrick and family, terima kasih ya, puji Tuhan. Sebelum lebih jauh saya perkenalkan diri, Pak Gembala, mohon izin. Nama saya Pendeta Adler Kuno, dan saat ini saya didampingi oleh istri saya. Mana istri saya? Ini istri saya, puji Tuhan. Kami dikaruniakan 2 orang anak. Yang satu baru selesai SMA dan ternyata dia terpanggil juga untuk masuk dalam lingkup teologi, ya, kependetaan Tuhan. Anak kami yang kedua dia baru masuk SMP, ya, puji Tuhan. Dan administrasi pelayanan kami ada di daerah Cibinong, haleluya. Yang nanti ya minggu besok Bapak Gembala akan menabur benih sorga di sana. Amin. Ya, ada sesuatu hal yang saya tahu Tuhan taruh sama Bapak Gembala untuk boleh memberkati pelayanan kami di sana. Amin. Tentu pelayanan kami, mohon izin, pelayanan kami GPD Anugerah bersama dengan House of Grace Ministry. Ya, puji Tuhan. Mari kita mau lihat firman Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Dua Petrus 3 ayat 17 hingga yang ke-18. Yang sudah menemukan katakan amin. Saya baca. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita,
Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, adapun topik yang saya coba angkat untuk kita sore hari ini adalah waspadalah dan berjaga-jagalah. Haleluya. Ketika ruang kepercayaan diberikan untuk saya boleh melayani di tengah-tengah pelayanan yang luar biasa di tempat ini, tentunya sebagai hamba Tuhan berdoa, Tuhan kira-kira tema atau topik yang seperti apa, tentunya itu kerinduan Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Nah, saya melihat sebagian besar yang hadir, sebagian besar anak-anak muda luar biasa. Dan tentunya topik hari ini diperuntukkan buat kita semua. Haleluya. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Kata waspada merupakan satu kata yang memiliki makna kepada kita, setiap orang percaya, setiap kita manusia yang ada, terhadap hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi. Peristiwa-peristiwa yang bisa saja terjadi, melukai kita, mencederai kita, mengecewakan kita, menyesatkan kita. Maka dari itu, saya merasa topik ini tepat untuk kita sore hari ini. Bukankah kita ketahui kita berada di penghujung akhir zaman? Amin. Halo anak-anak muda. Ya. Perlu dipahami sekali lagi, kita sementara berada pada kehidupan akhir zaman. Sepatutnya bagi kita sebagai generasi muda dan kepada kita semua jemaat yang diberkati, memperhatikan bagaimana kita berkehidupan sebagai orang yang percaya. Amin. Ya. Kalau kita tidak memperhatikan bagaimana kita hidup, ya sesuka-sukanya kita, ya semau, orang Jakarta bilang semau gue, gitu. Semau kita. Sebagai orang yang percaya, kita memiliki panduan, yaitu firman Tuhan. Amin. Setiap sepak terjang kita, setiap aktivitas yang kita lakukan, kita harus merujuk kepada buku panduan, yaitu firman Allah, Alkitab. Kira-kira sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus gereja, sebagai generasi muda yang memiliki tanggung jawab yang besar, bagaimana gereja ini bisa semakin lebih dahsyat ke depannya, kita harus melihat dalam firman Tuhan. Dan kepada kita juga orang-orang dewasa, dan hari-hari ini si jahat memiliki target. Kita ini adalah target-target si jahat, orang-orang muda. Kalau saya sedikit menangkap tadi Bapak Gembala ngobrol-ngobrol di samping, nah, Bapak Gembala juga punya hati yang kuat untuk generasi muda. Ya, karena nanti di hari Minggu kebetulan juga ya akan mendominasi ruangan ibadah kami itu anak-anak muda. Mereka-mereka yang pelajar, ya, mereka-mereka juga yang latar belakang mahasiswa, mereka-mereka juga yang sudah bekerja. Puji Tuhan. Nah, kita melihat di dalam pembacaan tadi, di sana disebutkan, janganlah terseret dengan kesesatan orang yang tidak mengenal hukum. Berhati-hati, hai gereja Tuhan, hai kita umat-umat Tuhan, di akhir zaman ini jangan kita tersesatkan. Haleluya. Dengan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Saya memaknai tulisan ini pada ayat tersebut tidak mengenal hukum Tuhan. Tidak memahami setiap panduan-panduan yang di dalamnya.
tidak mengerti setiap petunjuk-petunjuk yang tertera di dalam buku panduan. Haleluya. Agar perjalanan kita selamat, agar perjalanan kita boleh sampai kepada tujuan, kita harus betul-betul mengikuti petunjuk panduan yang ada dalam Alkitab. Amin. Tetapi berapa banyak dari yang menyebutkan diri orang percaya, mereka beraktivitas sesuka hati mereka. Ketika mereka mengalami satu keadaan yang sulit, mereka mulai menyalahkan si A, menyalahkan si B. Bahkan banyak juga orang di luar sana mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa keadaan sulit, mengapa keadaan yang tidak enak ini mereka alami? Padahal mereka tidak mematuhi setiap apa yang menjadi petunjuk dalam firman Tuhan. Amin. Hari-hari ini banyak bermunculan hal-hal baru yang bagi kita orang muda perlu untuk kita perhatikan, pelajari lebih banyak. Ada banyak hal yang mungkin kita nggak tahu, tanyalah sama Bapak Gembala. Amin. Jangan kita mengartikan, menerjemahkan dengan kebenaran pemikiran diri sendiri. Kita butuh petunjuk dari orang yang tepat. Amin. Dan bagi komunitas di tempat ini, orang yang tepat tentunya yang Tuhan taruh di tempat ini adalah Bapak Gembala. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang dispesialkan Tuhan, Tuhan taruh di tengah-tengah komunitas di tempat ini. Tentu ada banyak hal yang Tuhan taruh, Tuhan lengkapi bagi Bapak Gembala kita di tempat ini. Tentang penyesat yang datang membisikkan sesuatu di telinga kita, kita harus begini, di jam ibadah buatlah kesibukan. Hati-hati dengan setiap kesibukan-kesibukan kita. Kita lebih mengutamakan kesibukan kita daripada ketika waktu-waktu yang telah kita komitmenkan dengan Tuhan. Hati-hati. Ketika Tuhan mempercayakan berkat yang besar, yang banyak, membuat kita super sibuk, okelah. Di situ Tuhan memberkati kita, salah tidak? Tidak. Tetapi bagaimana kita mengatur kesibukan itu dengan tidak melupakan komitmen waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, banyak pembisik akhir-akhir ini yang datang gak usah ke gereja, gak usah datang ke komunitas untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bahasanya sama saja. Haleluya. Hati-hati. Kalau kita melihat Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pada pasal 3 ini, hari Tuhan. Ada banyak hal yang dicatat dalam tulisan ini, ya. Di ayatnya yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Banyak orang bertanya tentang kedatangan Tuhan. Adakah benar Tuhan mau datang? Atau ini sebatas cerita orang tua? Sesungguhnya apa yang menjadi catatan Alkitab, firman Tuhan di dalamnya berkata Tuhan akan datang, itu pasti. Amin. Tetapi di akhir zaman ini, sebagaimana catatan firman Tuhan yang ada di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang keempat, banyak dari kalangan orang-orang percaya, bukan hanya pada saat itu, pada zaman ini pun banyak yang bertanya, adakah Tuhan akan datang? Pasti Tuhan akan datang. Pertanyaannya kepada kita, hai gereja Tuhan, seberapa siapnya kita untuk menyambut, mensongsong kedatangan Tuhan kedua kali?
Sudah siapkah kita? Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Karena mungkin Tuhan menemukan, mendapati kita belum siap. Hal yang kecil saja soal ibadah, yang entah berapa banyak kali lewat mimbar ini, lewat podium ini disampaikan, ayo kita beribadah. Tentang hal ibadah saja, berapa banyak dari kita yang tidak memperhatikannya, menganggap hal itu biasa. Nggak ada beda orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Padahal ada tulisan firman Tuhan berkata, ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita kembali kepada ayatnya yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, tentang apa yang termuat di dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Karena itu waspadalah. Mengapa kita harus waspada? Hari Tuhan semakin mendekat. Apa-apa saja yang akan terjadi nanti, kita bisa cek Matius 24, kita bisa cek Yesaya 24. Peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu akan datang. Tetapi berbahagialah bagi kita, hai gereja Tuhan, anak-anak muda, pastikan kita ada di dalam Tuhan. Sebab mereka yang di dalam Tuhan ada perlindungan Allah. Amin. Jangan sia-siakan masa muda kita. Kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, lebih memilih untuk bagaimana memuaskan diri, berhati-hati. Waspadalah, waspadalah. Haleluya. Kepada generasi muda, semua kita target jahat, tetapi lebih kepada anak-anak muda. Kalau kita tidak memiliki kekuatan iman, kita akan terseret, terasa nikmat, padahal sementara menuju kepada kebinasaan. Sayangi dirimu. Di akhir hidup ada dua, sorga dan neraka. Semua berpulang kepada kita. Ketika engkau menggunakan masa mudamu, bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan, bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan, bagaimana hidup kita membuat hati Tuhan bangga dengan kita. Wow, percayalah, kalaupun hari Tuhan di dalam pasal ini berkata, di sana ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi percayalah, kita orang-orang muda yang memberi diri kita, memberi waktu kita, pikiran kita, semangat kita, segala yang kita punya untuk Tuhan, ada jaminan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi kita, ada pembelaan Tuhan bagi kita. Engkau ada di sini tepat, tidak sia-sia. Betapa beruntung anak-anak muda ada di tempat ini. Bangun komitmen yang kuat dengan Tuhan melalui pelayanan di tempat ini. Miliki rasa cinta yang kuat kepada Tuhan melalui pelayanan di tempat ini. Amin. Haleluya. Jangan dengar pembisik-pembisik di luar tanah yang hanya menyesatkan kita. Mereka mau memutarbalikkan fakta. Mereka yang setia pasti selamat. Mereka yang setia dipelihara. Mereka yang setia dilindungi di hari kiamat nanti, di hari Tuhan nanti. Mungkin ada pembisik-pembisik, emang hari kiamat ada? Emang hari Tuhan yang mengerikan itu ada? Ada. Yesaya berkata, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Matius 24 berkata, langit akan goncang. Haleluya.
Bintang-bintang berjatuhan dari langit. Segala sesuatu yang kita lihat saat ini akan runtuh. Haleluya. Olehnya karena itu betapa beruntung hai kita anak-anak muda dan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Sore ini ada banyak tawaran di luar sana, memanfaatkan waktu, momen libur, momen kumpul keluarga dengan segala kesibukan. Kita kumpul keluarga yuk, makan-makan, salah nggak? Enggak salah, tetapi beri waktu untuk Tuhan dong. Amin. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita diajak yuk, kita bertumbuh untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, tahap awal mengenal Tuhan. Tahap berikut mengalami karya-karya Tuhan. Tahap berikut menikmati setiap karya-karya Tuhan. Kepada kita semua, seberapa jauh kita mengenal Tuhan? Apakah kita mengenal Tuhan berdasarkan foto? Dia yang hidung mancung, dia yang mukanya agak lancip begitu, ya. Dia yang mungkin seperti itulah. Bukan seperti itu pengenalan akan Tuhan. Kenali siapa Tuhan melalui buku panduan Alkitab. Di sana tertulis jelas siapa pribadi Yesus. Haleluya. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita akan mengalami setiap karya-karya Tuhan. Dan selanjutnya kita akan menikmati hal-hal yang hebat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana caranya kita bertumbuh? Sebuah pohon ketika ditanam, kalau dibiarkan, yang terjadi dia kering dan mati. Betul? Tetapi pertumbuhan itu akan terjadi ketika tumbuhan itu, tanaman itu, pohon itu, ketika ditanam, dia hadir dalam satu wadah, kita hadir di tempat ini, ya, sebagaimana pohon, terus setiap hari diperhatikan, disiram, gitu kan? Kalau ada sesuatu yang menjadi penghambat pertumbuhan pohon itu, dia akan dibersihkan oleh petani, tukang tanaman itu. Seperti halnya kita, kalau kita mau bertumbuh, haleluya, perhatikan baik. Ya, kita harus rajin datang beribadah di tempat ini. Amin. Datang beribadah di tempat ini setiap hari Minggu jam 4. Hadir di tempat ini. Sebelum ibadah mulai, kita sudah ada di tempat ini. Kerohanianmu akan terus disiram lewat pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan yang diperdengarkan. Gembalamu akan melihat, oh yang si Asana akan didekati. Kira-kira pergumulan seperti apa? Izinkan saya berdoa. Percaya ketika kita buka hati, lawatan Tuhan terjadi. Amin. 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 Begitu caranya. Jangan punya kerinduan mau bertumbuh, tetapi tidak pernah mau ikut ibadah. Malahan menghindar dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani berkata, jangan engkau meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah yang sudah sering kita lakukan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari Tuhan sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, hari Tuhan, langit akan lenyap, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
Itu kebenaran. Itu kebenaran. Itu firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. Kita lihat di sana apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir, ya. Mengapa kita perlu berwaspada, mengapa kita perlu berhati-hati, berjaga-jaga. Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Datang ibadah ngapain? Ngapain datang ibadah? Lihat dong kita pergi ke pesisir pantai, menikmati pantai yang begitu indah. Lihat dong kita berlibur, gitu kan? Kita pergi ke villa di puncak, gitu kan? Kita lupa bahwa ada waktunya kita harus bawa hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Anak-anak muda dan kepada kita semua, dengar baik. Ternyata para pembisik yang hanya mau menyesatkan kita ada. Mereka juga yang coba mau melunturkan semangat kita mencari Tuhan ada. Mereka hadir dengan ejekan-ejekan. Haleluya. Maka dari itu sekali lagi kita kembali kepada topik kita. Waspadalah, berjaga-jagalah. Jangan sampai sesuatu hal yang baik dalam diri kita itu terusakkan oleh keadaan dunia hari-hari ini. Melalui pergaulan kita. Kita berkata kita mungkin ada di kelompok yang tepat di luar sana. Belum tentu. Bisa saja di sana terlihat baik, tetapi mereka membisikkan sesuatu. Saya sudah jam 5, saya mau ke Kuningan City itu kira-kira 1 jam. Saya balik dulu ya. Jauh, gak usah. Sini aja. Udahlah, daripada kamu bermacet-macet, ngapain juga. Udah kita di sini aja, ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol, kita main game. Udah. Waspada. Coba kita melihat 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Perhatikan di sana ada hal yang mau disampaikan kepada kita. Kita punya lawan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, siapa lawan kita? Si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjaga-jaga. Iblis diibaratkan pada tulisan ini menyerupai singa. Umumnya kita mengkategorikan binatang ini adalah binatang buas. Betul. Binatang yang ganas. Coba saja kita masuk dalam satu hutan, berjumpa dengan hewan ini. Ya. Yang terjadi kita dicakar dan dimangsa, ya. Diibaratkanlah seperti singa si iblis ini. Dengan tujuan ingin merusak sesuatu yang baik dalam diri kita. Sedikit saya mau bawa kita kepada kitab Kejadian.
Allah menciptakan manusia dengan begitu keistimewaannya. Kejadian 1 pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan Allah. Dari segala ciptaan Allah, yang segambar dengan Allah adalah manusia. Menjelaskan dan menerangkan kepada kita bahwa kita ini produk Allah yang begitu istimewa. Colek kiri kanan, engkau istimewa. Engkau istimewa. Amin. Haleluya. Kalau kita istimewa, kalau kita memiliki nilai yang tinggi, kita harus jaga. Kita harus jaga. Jangan kadar nilai yang tinggi yang Tuhan taruh dalam diri kita berkurang kadarnya akibat dosa yang menempel dalam diri kita. Dosa yang akan merusak sebuah tatanan yang baik yang menjadi karya Tuhan dalam diri kita. Ayo orang muda, perhatikan bagaimana kita bergaul. Haleluya. Amin. Pada beberapa waktu kemarin saya bilang dosa adalah merupakan produk setan. Ya. Yang dikemas dengan sedemikian rupa dan kemasannya itu dibuat secantik mungkin, seindah mungkin, semenarik mungkin, dan setiap apa yang di dalam produk setan itu rasanya enak. Ya, enak ketika produk itu didatangkan dan dihadirkan, disuguhkan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang menyebut diri orang percaya tidak mampu melepaskan diri dari produk ini. Haleluya. Maka berhati-hati. Jangan membahasakan kita mau cicip dikit. Dari dikit kita rasa enak kayaknya ini. Jadi nggak perlu. Kalau cuma sedikit nambah lagi Haleluya. Yang terjadi sesuatu yang baik yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita mulai terkotori, mulai ternodai, mulai tercemar dengan sesuatu yang kecil. Pakaian istri saya putih, saya pastikan dari tadi nggak ada satupun noda titik kecil pun tidak ada. Tetapi ketika pakaian putih itu terkena tinta, keindahannya mulai memudar. Betul. Maka dari itu kepada kita waspada. Ingat pesan Tuhan, sesungguhnya kita ini produk Allah. Apa yang menjadi produk Allah? Segala unsur yang tertanam dalam diri kita baik. Tapi ingat di Taman Eden, Tuhan memberikan kehendak bebas. Pilihan ada di kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan atau kita mau bersantai-santai di luar sana. Pilihan ada di kita. Tuhan gak memaksa. Tuhan memberikan kehendak bebas malah kepada kita. Hai hambaku, Pendeta Adler, saya memanggil engkau untuk menjadi pelayan. Tapi terserah, engkau mau menjadikan panggung ini dengan tujuan tertentu atau betul-betul hadir melayani dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerelaan, dengan penuh kesungguhan. Pilihan. Haleluya. Pilihan kepada anak-anak muda.
Hello anak-anak muda. Engkau mau jadi baik di dalam Tuhan? Atau sebaliknya? Pilihan ada di engkau, anak-anak muda. Tetapi sebagai hamba Tuhan, tentunya entah berapa banyak kali lewat podium ini, mimbar ini, gembalamu menghimbau, jadilah anak muda gereja yang betul-betul memiliki kesukaan untuk mencari Tuhan. Memiliki kerinduan yang kuat untuk ada di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Engkau tidak akan sia-sia ketika kita datang bersekutu kepada Tuhan. Keluaran berkata, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, segala penyakit dilamukan. Bahkan ia yang memproklamirkan diri sebagai Immanuel, berkat Immanuel pun menjadi bahagian kita. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir bagi saya, 1 Petrus 5 ayat 9a. 1 Petrus 5 ayat 9a. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Mengalahkan setiap mereka yang hanya menjadi pembisik-pembisik, yang hanya mau merusak kehidupan kita. Lawan semuanya itu dengan iman. Apapun bisikan yang datang ke telingamu tidak akan membuat engkau terprovokasi untuk meninggalkan Tuhan. Lawan dia dengan iman yang teguh. Imanmu akan kuat, imanmu akan teguh, imanmu akan berkualitas ketika engkau memperbiasakan diri untuk datang di persekutuan. Di sana imanmu disiram setiap kegiatan ibadah dengan firman Tuhan. Di rumahmu, bisakah imanmu bertumbuh? Bisa. Cari waktu baca firman, enggak juga harus 10 pasal, enggak. Ya, setidaknya ada firman yang masuk di hari itu. Setidaknya ada firman yang masuk yang engkau konsumsi hari itu. Dan tentu perkuat doa. Maka engkau akan menghasilkan iman yang berkualitas, iman yang kuat, menjadikan engkau orang-orang muda yang hebat melalui pelayanan di tempat ini. Dan untuk kita semua, jemaat di tempat ini, GBI New Life Community Kuningan City, engkau akan menjadi gereja yang kuat, gereja yang berdampak di luar sana, gereja yang mampu memancarkan cahaya terang, menjadi berkat. Sebagaimana firman Tuhan, saya mengadopsi tulisan firman Tuhan menjadi garam dan terang Tuhan. Saya percaya pelayanan di tempat ini akan semakin maju. Haleluya. Karena ada orang hebat yang Tuhan taruh di tengah-tengah kita untuk boleh membimbing kita ke jalan yang tepat melalui petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita. Berwaspadalah dan berjaga-jagalah. Jangan lengah. Bentengi hidup kita dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian boleh?